Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva, 1924 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas TTKI kelas 36 yang dimana yaitu menjelaskan perihal laporan yaitu pengaruh suhu, salinitas, dan densitas terhadap nilai produktivitas primer di Danau ITB Kampus Cirebon. Baik, pada latar belakang perubahan kondisi lingkungan perairan Tawar Indonesia yang terjadi dengan cepat menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistemnya. Nah, produktivitas primer merupakan komponen paling penting nih dalam ekologi perairan karena menjadi dasar rantai makanan dan mendukung keberlanjutan organisme akuatik dengan fitoplankton sebagai produsen utama melalui proses fotosintesis. Produktivitas primer ini di perairan tawar juga dipengaruhi oleh faktor fisik seperti suhu, salinitas, dan densitas air yang berperan dalam mengatur metabolisme fitoplankton serta ketersediaan nutriennya. Nah, perairan tawar lokal yang digunakan sebagai lokasi praktikum ini memiliki karakteristik yang dinamis akibat variasi lingkungannya, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh suhu, salinitas, dan densitas terhadap nilai net primary produktivitas atau NPP disebutnya sebagai indikator kondisi ekologi perairan. Baik, pada rumus masalah diambillah 3 poin nih rumus masalah berdasarkan latar belakang di atas yang tadi. Dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana variasi suhu, salinitas, dan densitas di Danau ITB Kampus Cirebon mempengaruhi nilai produktivitas primernya. Yang kedua, variabel fisik mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap nilai produktivitas primer di Danau ITB Kampus Cirebon. Dan yang terakhir, apakah terdapat pola hubungan antara perubahan parameter fisik dengan fluktuasi nilai produktivitas primer sepanjang lokasi pengamatan? Baik, tujuannya ada 3 juga, menganalisis pengaruh suhu, salinitas, dan densitas terhadap NPP. Yang kedua, menentukan variabel fisik yang paling dominan atau berpengaruh. Dan yang ketiga ini memetakan pola hubungan parameter fisik dengan ekosistem perairan tawar lokal. Baik, pada teori dasarnya, jadi laju konversi energi cahaya atau matahari ini menjadi energi kimia oleh organisme autotrof atau fitoplanktonnya. Nah, di situ juga ada indikator kesuburan perairan, ada oligotrofik, ada mesotrofik, dan eutrofik. Dan di situ juga ada apa itu GPP dan NPP gitu kan. Dan di situ juga ada parameter fisik perairan, suhunya, salinitasnya, dan densitasnya. Baik, pada metodologi penelitian atau menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana di sini dijelaskan bahwa lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di Danau ITB Kampus Cirebon, waktu penyusunan laporan ini diselesaikan pada 18 Desember 2005, dan teknik pengumpulan datanya itu seperti ini. Yang pertama itu pengambilan sampel, di mana sampel air diambil langsung dari beberapa titik pengamatan di danau menggunakan wadah pengambil air. Nah, volume sampelnya, setiap sampel yang diambil berjumlah kurang lebih 1,5 liter. Analisis laboratorium, sampel yang telah diambil dibawa ke laboratorium untuk dianalisis secara ex situ atau di luar lokasi asal. Nah, menggunakan standar prosedur praktikum oceanografi biologi. Parameter yang diukur apa aja sih? Parameter yang diukur tuh ada parameter fisik perairan, kayak meliputi suhunya, salinitas, dan densitas air. Nilai selanjutnya yang kedua, nilai produktivitas primernya. Nah, ini fokus utamanya adalah menghitung nilai net primary produktivitas atau NPP sebagai indikator aktivitas fotosintesis fitoplankton. Selanjutnya, metode pengukuran, di mana metode oksigen terlarut mengukur perubahan konsentrasi oksigen melalui prinsip bahwa setiap molekul oksigen yang dihasilkan setara dengan fiksasi karbon tertentu. Yang terakhir, metode titrasi Winkler, di mana digunakan untuk menentukan kadar oksigen terlarut secara akurat di laboratorium menggunakan beberapa botol, yakni botol terang, botol yang gelap, dan botol awal. Dan digunakan untuk membedakan antara GPP dan NPP. GPP itu total produksi, NPP itu produksi bersih. Dan aspirasi komunitas melalui eksperimen inkubasi. Lanjut, ada hasil, di mana hasilnya juga di sini kita bisa lihat ya di tabel 3.1.4,2. Di sini ada terjadi perubahan konsentrasi DO pada seluruh perlakuan botol. Selanjutnya ada hasil dari nilai produktivitas primer dan aspirasi, NPP berapa, GPP berapa, dan CR berapa. Baik, pada pembahasan di sini dijelaskan bahwa nilai NPP di danau itu di Danau ITB ya, Kampus Cirebon, cenderung rendah dan benar negatif. Nah, ini menunjukkan peran penting faktor fisik perairan dalam mengontrol fotosintesis fitoplankton
Suhu berpengaruh besar terhadap laju metabolisme, di mana suhu relatif tinggi meningkatkan respirasi, sehingga menekan fotosintesis, salinitas, dan perairan tawarnya yang relatif stabil, berpengaruh kecil terhadap fluktuasi NPP. Sementara, densitas air mempengaruhi stabilitas kolom air yang dapat membatasi distribusi cahaya dan nutrien. Nah, secara kualitatif, suhu merupakan variabel fisik yang paling berpengaruh terhadap nilai produktivitas primer. Baik, selanjutnya. Pada terakhir, yaitu kesimpulan di mana NPP negatif itu laju respirasi lebih dominan daripada fotosintesis. Jadi akumulasinya biomasa belum optimal. Selanjutnya ada suhu faktor kunci. Dan di sini tuh suhu tinggi meningkatkan konsumen oksigen menjadi variabel yang paling mempengaruhi produktivitasnya. Yang terakhir, stabilitas ekosistem atau ini salinitas dan densitas cenderung lebih stabil sehingga fluktuasi produktivitas lebih dipicu oleh perubahan suhunya. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas UAS TTKI kelas 36. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.